Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Ren Bekti dan kali ini aku bakal ngobrol ya dengan salah satu dosen aku ya kan bernama Dewandra Bagus Eka Putra. Sebenarnya nama ini sering aku sebut di video aku dengan Bang Adi. Nah, dan kali ini aku bakal panggil Abang juga ya. Selamat siang Bang Dewa. Siang. Nah, Enak by the ya way, iya panggilnya iya. By abang the way, ya. Bang De By the way, Bang Dewa ini sekarang lagi ada di Korea. Bang Dewa lagi di karantina ya? Ya, bener. Karantina. Nah, terus sebelumnya kita background dulu deh, background dulu. Jadi Bang Dewa ini S1, S2 di mana, Bang? Ya, karena sering disebut waktu di video kamu kan berarti Ah, sama dengan sama Bang Bang Adi. Adi di Iya, seniornya UKM. Bang Adi ya? Senior. Senior, senior Bang Adi. Sekarang Jadi S1, baru baru mau mulai untuk S3. Jadi Baru. S1 di UKM, S2 di UKM juga. Nah, sekarang lagi mau S3 di SNU. Sudah mulai sih sebenarnya, baru Oh, seminggu. sudah mulai. Seoul National University. Ya, itu dia, Ya, SNU. ya. Nah, terus kemarin nih ceritanya ini beasiswa atau gimana nih? Alhamdulillah dapatnya beasiswa. Mau ya saya Beasiswa. pakai masker karena memang di sini ya sebenarnya di dalam ruangan kalau di kamar nggak apa-apa sih nggak pakai masker, tapi Mm-mm. karena ini masih masa karantina dan saya juga tidak mau hasil swabnya nanti aneh-aneh karena besok harus swab supaya bisa keluar dari karantina, makanya jaga-jaga aja di dalam ruangan pun pakai masker. Gitu. Ya, Oh, gitu. ya balik lagi tadi alhamdulillah dapat beasiswa, beasiswanya itu Mm-mm. namanya SNU President Fellowship. Itu Mm-mm. khusus untuk S3 sih. Cuman sebenarnya kalau nanti mungkin nanti kita cerita-cerita lah gimana kalau misalnya beasiswa-beasiswa di sini apa aja, itu banyak sih sebenarnya. Nah, saya ini memang ambilnya nggak usah pakai saya lah, pakai aku aja ya. Atau pakai Iya. gue. Masa gue gitu kan. Aku aja dong, aku aja. Kita nyantai aja, Ya udah nyantai. aja. Itu bajunya warna apa sih? Warna Itu. biru bongker, nggak hitam. Oh, kirain sama, rupanya beda. Ini baru ganti baju nih kan untuk bikin video. Kalau enggak nggak bakal ganti baju karena di rumah doang. Oh, iya Sama. iya iya iya. Ya ini beasiswanya beasiswa S3, yang ini khusus Mm-mm. S3. Selama berapa Nah, tahun itu dapatnya? dapatnya 4 tahun ke depan. 4 tahun. Ya, Terus apa namanya? Kan maksudnya selama pandemi ini kan kayak gimana sih prosesnya kok bisa masih ke apa? Ke Korea gitu loh. Padahal kan kalau bukannya untuk pandemi ini ya universitas dibatasi. sendiri prosesnya tidak ada yang berubah, nggak ada yang berubah Mm-mm. karena ya kan apa-apa online kan. Terus Ya, untuk ijazah itu segala macam itu dikirim pakai ekspedisi, jadi kita nggak ekspedisi. perlu, malah nggak boleh datang malah kalau untuk mendaftar kemarin ke kampus karena memang lagi pandemi kan. Cuman yang agak beda Mm-mm. itu di eh, imigrasi. Nah kemarin itu Imigrasi. sempat eh, setelah diterima kan udah dapat LOE, udah dapat letter of acceptance segala macam, pokoknya sudah lengkap lah untuk ngurus visanya. Nah kemarin di Mm-mm. imigrasi itu sempat yang gimana ya, karena pandemi itu berbeda dari biasanya. Kalau biasanya itu kalau nggak salah cuma 6 hari 5 hari kerja kalau nggak salah itu selesai visanya. Nah kemarin ini karena pandemi mereka itu paling cepat dia bilang 14 hari kerja, which is sekitar 3 minggu. 14 hari kerja itu sekitar 3 minggu. Nah itu yang agak bikin hampir kacau karena kita nggak tahu kapan keluarnya. Keluar sih keluar memang, cuma kita nggak tahu kapan keluar, jadi nggak bisa beli tiket, nggak bisa menentukan kapan kita ini, karena di sini pun di proses imigrasi banyak dokumen yang ditambah, terutama mengenai
kita harus bersedia di karantina, kita harus cek kesehatan segala macem, dan cek kesehatannya ditambah gara-gara karantina ini. Nah, pertama yang masalah karantina sih, karantina itu harus di tempat yang disetujui atau yang sudah terdaftar oleh negara Korea sendiri. Nah, ini tempat karantina aku ini di kampus kebetulan, karena kampus jadi tidak nggak masalah. Cuman kalau misalnya kalau kita di luar kampus itu tempatnya itu harus yang terdaftar yang disetujui oleh negara. Nah, itu yang bikin agak repot kemarin. Nah, cuman alhamdulillah lancar lah semuanya, visanya dapat, ya akhirnya bisa berangkat. Cuman Nah, memang itu karantina berapa lama? apa? Kan putus kan? Karantinanya berapa lama? Karantina itu 14 hari setelah sebentar. Iya, 14 hari setelah masuk 14 hari setelah masuk di Korea. Jadi aku itu masuk di tanggal 22 Juli Agustus kemarin, dan bakal liris di tanggal 5 nanti. Ya 14 hari, pas 14 hari. Cuman syaratnya ya kemarin kan sudah swab, pertama kali masuk sebelum masuk karantina itu swab dulu. Kalau negatif baru kita masuknya ke karantina yang kita pilih atau yang sudah kita pesan. Tapi kalau positif itu karantinanya di rumah sakit. Alhamdulillah hasilnya negatif kemarin. Nah, untuk keluar itu juga 1 hari sebelum keluar itu juga harus tes lagi, swab lagi. Jadi besok akan swab, nanti diumumin tanggal 5 siang. Kalau hasilnya negatif baru boleh lepas. Ya, jadi selama di sini udah hampir 2 minggu. Ya, kalau dibilang memang sih di Korea, tapi rasa nggak di Korea karena di kamar aja. Di kamar. Di kamar Itu aja. tanggung biayanya tuh ditanggung oleh beasiswa atau masih pribadi itu selama karantina? Karantina itu pribadi. Oh gitu. Pribadi. Jadi fasilitasnya apa aja dapatnya? Fasilitas kita itu ditempatkan di kamar, yang di dalamnya ada kamar mandi, ya kan, jadi kamar mandi dalam. Lumayan gede lah, kalau untuk kamar lumayan gede kalau untuk sendiri. Jadi karantina itu sendiri-sendiri, walaupun misalnya sama istri misalnya datangnya, tapi itu nanti kamarnya dibedain, nggak boleh sama. Tuh. Sendiri-sendiri. Nah, kalau fasilitas ya beginilah, kamarnya lumayan, memang agak mahal memang karena seharinya itu bisa kalau dirupiahin sekitar 1 jutaan seharinya. Jadi ya memang sesuai dengan harganya lah, ya kan. WC-nya bagus, kamar mandinya bagus, kamarnya juga bagus, dan dikasih makan 3 kali sehari. Oh, ada yang nganterin makan? Ada, memang makanannya diantar di depan pintu doang. Jadi kita tidak boleh berinteraksi, tidak boleh keluar kamar, tidak boleh kemana-mana. Jadi menghirup udara segarnya dari jendela aja, bukan jendela, pagi-pagi hidup udara segar, sekali 5 menit tutup lagi. Itu aja. Nanti sehabis besok kan mau swab tes lagi nih kan? Misalnya itu negatif, apa ada ini lagi? Ada tahapan karantina kedua lagi atau udah ini yang terakhir? Nggak ada lagi. Kalau udah negatif ya udah bebas. Nah, karantinanya 14 hari ini aja. Setelah itu udah, kalau misalnya udah negatif ya bebas, terserah mau kemana. Baru bisa jalan-jalan lah intinya, baru bisa keluar. Kemarin itu juga waktu baru masuk, nih aku ceritain dikit. Jadi proses masuknya sedikit berbeda waktu masuk Korea. Kalau dulu kan kita sampai di sini tinggal ke imigrasi, paling nanti dicek paspor segala macam. Nah ini sebelum masuk, sebelum imigrasi, kita turun pesawat, itu kita ke tempat atau kayak ada counter karantina gitu. Maksudnya counter karantina itu kita ditanya, ada form yang harus kita isi, kita karantina di mana, siapa yang bertanggung jawab atas karantina kita, itu harus ada nomor teleponnya. Nah, jadi pada waktu kita landing, pergi ke counter itu, nanti dicek suhu. Kalau cek suhunya ya biasalah di bawah 37,5 baru boleh masuk untuk proses selanjutnya. Nah, di proses selanjutnya ini kita disuruh install aplikasi. Jadi pada saat karantina ini kita harus melapor sehari 2 kali
di aplikasi. Kalau enggak, maka aplikasinya Kalau akan enggak, berisik. Bentar, ada aplikasinya. oh kayak Nah, alarm gitu dia, ini aplikasi dari pemerintah. Ini self Korea. diagnose, agak Ya. agak kelihatan ya. Nah, ini self diagnose, ini jadi setiap 2 hari sekali, Oh. 2 kali sehari itu ngelapor suhu kita bagaimana, apakah kita ada rasa-rasa batuk atau demam. Nah, itu wajib diisi. Hmm. Dan itu dilaporkan langsung ke, ya kayaknya, apa ya, ke camat lah gitu istilahnya. Jadi ke distriknya gitu kan. Nah, setelah kita disuruh install aplikasi segala macam, baru kita ketemu sama petugasnya. Petugas itu nanti yang Mm-mm. memeriksa form kita. Nah, kirain pertamanya cuma diperiksa doang, maksudnya Ya. alamat karantina di mana, Hmm. karantinanya udah di booking atau belum gitu kan. Kirain ditanya gitu doang, ternyata tempat karantinanya ditelepon sama Oh. petugas bandaranya. Karena mereka kayaknya mau memastikan kita itu benar-benar ke sana gitu loh. Karena kasusnya udah ada 2 orang Indonesia sejauh ini yang Mm-mm. dideportasi karena melanggar peraturan karantina. Jadi agak repot kemarin. Setelah itu ada beberapa juga yang orang-orang yang waktu baru landing itu beberapa juga yang tertahan lama karena teleponnya nggak dijawab. Nah, mikirnya dulu waktu sebelum berangkat memang udah dibilang sih harus ada nomor Korea. Kirain nomor Korea itu nomor Korea kita. Ternyata kita nggak perlu ada nomor Korea, tapi ada orang yang di Oh. sana yang bisa dihubungi gitu. Jadi Oh, untuk itu memastikan maksudnya. karantina. Ya setelah itu, setelah semuanya clear, barulah imigrasi segala macam. Nah, setelah keluar dari imigrasi, kita nggak boleh naik kendaraan umum. Jadi, Nah, jadi ada bus khusus, misalnya nih, aku dari bandara itu ke daerah namanya Guanak. Guanak itu SNU itu daerah, nama kecamatannya itu namanya Kecamatan Guanak. Itu busnya itu ada di jam-jam tertentu. Jadi kita itu akan dibawa dari bandara, itu kita nggak bisa langsung ke rumah atau ke tempat karantina, tapi kita akan dibawa dulu ke kantor camatnya yang di sana ada klinik. Nah, harus swab dulu sebelum masuk karantina. Makanya tadi kalau misalnya hmm. hasil swabnya negatif baru bisa masuk karantina kan. Tapi kalau misalnya hasil swabnya positif, karantina harus di rumah sakit gitu. Nah, itu di memang betul-betul dikawal, sampai di sana dikawal. Kita nggak boleh kemana-mana, harus istilahnya tuh nggak boleh ngambil kendaraan umum, nggak boleh, kecuali kalau misalnya memang, kalau misalnya untuk orang sana ya mungkin mereka kendaraan pribadi punya kan, tapi kan keluarganya yang Iya. ditelepon tadi. Nah, kalau kita kan karena kita pakai kendaraan umumnya khusus itu dijemput. Dan waktu itu ke gua anak itu memang kayaknya anak-anak SNI semua yang baru masuk waktu itu. Dan Hmm. sampai di kantor kecamatannya itu atau kantor gua anak office-nya itu, habis distriknya itu dijemput sama orang kampusnya yang, jadi memang eh, protokolernya itu diperketat gitu. Jadi tidak bisa, makanya ada kasus orang Indonesia yang naik taksi itu kan langsung dideportasi karena itu nggak boleh. Oh, iya, iya, Naik iya, taksi iya. sendiri pribadi itu nggak boleh. Jadi memang harus itu. Nah, setelah itu barulah swab, swab baru masuk ke karantina. Itu prosesnya landing jam 7 pagi, baru nyampe di tempat karantina itu jam 3 sore waktu itu. Kalau untuk tempat karantinanya tuh harus kita pesan dulu berarti dari sebelum kita berangkat atau gimana? Ya, sebelum kita berangkat kita harus sudah ada tempat untuk karantina. Nah, kebetulan yang aku ini kan di kampus, jadi urusannya Hmm. nggak terlalu ribet, paling urusan sama orang kampus. Nah, Hmm. kalau kita mau di luar, ya itu tadi harus yang terregister. Jadi bisa dicari kalau di internet kalau misalnya apa. Cuman ya sekarang Hmm. ini mau masuk Korea itu tidak boleh yang istilahnya eh, apa, liburan, itu bisa liburan masih belum boleh ke Korea. Jadi kecuali Oh. bisnis, kita memang keluarga, sekolah, nah itu yang boleh masuk. Cuman tapi kalau memang liburan itu masih belum boleh. Nah, cuman kalau misalnya kita lihat di internet itu bakal ada kok hotel-hotel yang mereka bilang nanti terregister sebagai tempat karantina apa segala macam. Cuman Hmm. kalau di luar itu lebih mahal biasanya. Soal kalau di sini kan seharinya sejutaan, di luar itu bahkan ada yang sampai 1,5 juta sehari, ada yang 2 juta. Pertanyaannya kenapa Korea dan Nah, SNU? Kenapa tidak yang nah, lain? kenapa Korea?
Iya, mau nonton Blackpink. Motivasi saya ke Korea karena K-pop, men. Woi, Ya enggak, itu ada juga gitu kan. ada aja. Tapi kalau secara pribadi sih memang karena di sini yang banyak beasiswanya. Kalau pernah nyoba kalau misalnya ke negara-negara yang Eropa itu beasiswa kampus Mm-mm. itu agak kurang, ya kan. Nah di Iya, sini ini iya. beasiswanya beasiswa kampus gitu, jadi kita cuma berurusan sama kampus. Dan kampus-kampus Hmm. lain pun ada yang begini gitu loh. Nah, kenapa Iya. SNU? Ya karena SNU nomor satu di Korea. Oh, iya, 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 Dan iya. di US ranking dunia pun sekarang masih masuk 30 besar lah. 40 sampai 30 sampai Mm. 40 besar itu masih masuk ya. Ya Jadi ngambil pembidangannya apa, Bang? hidrogeologi air tanah. Oh, air tanah, ya. Itu kan ngebor-ngebor air ya, guys. Ya nanti kalau mau bikin sumur sumur bisa komen di bawah nanti. Oh, iya, Ah, iya, mau bikin iya, tuh. sumur, mau gali sumur, mau cari air bersih nanti kita kita sediain jasanya lah. Siap, siap, siap. Bisa banget itu. Oh ya, Oke. informasi yang aku Apa berikan tuh? ini berdasarkan pengalamanku ya. Maksudnya kalau untuk Iya. lebih lengkap nanti lihat di YouTube pun Pakai banyak. disclaimer. Iya. Nanti disalah-salah info. Tahu lah plus 62 nanti Iya. saya di penjara Oh, gitu. iya. Dikit-dikit di sidang, dikit-dikit dipermasalahkan. Susah negara Aman, kita lah. aman, aman, aman. Ya Nah, maksudnya ini kan kalau info juga untuk teman-teman yang kan ada juga yang belum tahu nih kira-kira kalau mau keluar negeri kayak mana prosesnya kan gitu. ya Padahal tiap negara kan beda-beda. beda-beda Nah, ini kan ya kita ini kan karena bahas ke Koreanya gitu. ya, berdasarkan pengalamanku begitu. Dan kalau Iya, misalnya iya. mau info lebih lanjut, kayaknya bisa cari di Google. Kita apa eh, bisa lihat di oh ya info info banyak kalau untuk visa-visa itu ada di KVSI, Korea Visa Application Center Indonesia. Sebenarnya tuh Hmm. visa apa yang bisa diaplikasikan, apa syarat-syaratnya, karantina itu seperti apa, kayaknya bisa dicari info ya di situ. Jadi kedutaan di kedutaan juga bisa, Bang. Oke, oke. Oke, terima kasih Bang Oke, Dewa. oke. Semoga sehat-sehat selalu. Semoga besok Amin. hasil hasil swabnya negatif. Negatif. Biar bisa jalan-jalan nanti biar nambah video-video di YouTube lagi. Oke, Bang Dewa, terima kasih. Oke.